Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di acara yang senantiasa mengulik masa lalu dan kita coba komparasi dengan saat ini, di mana hal-hal tersebut semoga saja kita bisa ambil khasanah keilmuan, sesuatu yang bermanfaat untuk kita saat ini. Dan inilah acara Tempo Dulu. Pagi hari ini kita akan belajar dan memahami tentang bagaimana yang terjadi di masa lalu terkait dengan Mangkunegaran. Ini adalah laku piwulang ya. Laku piwulang itu apa nanti kita bahas. Dan yang pasti ada tamu spesial, beliau adalah Ketua Surakarta Walking Tour, ada Mas Muhammad Aprianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Mas? Sehat, Pak. Pak Rudi sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya. Hanya saja saya kurang kumis kalau sudah ya. Laku piwulang dan ini sesuatu yang kalau sudah laku itu sepertinya ada sesuatu kekhususan diri untuk kalau dulu seperti tirakat gitu, itu laku begitu. Kalau piwulang itu seperti belajar sesuatu yang positif, mempelajari sesuatu, dan itu dilakukan di Mangkunegaran atau yang disampaikan oleh beliau-beliau sebagai Mangkunegoro, dan sekaligus ada banyak buku-buku dari sana ya, termasuk Serat Sendini itu juga di sana ya. Serat Sendini itu dari ini, Pak. Keraton Kasunanan. Oh, Kasunanan. Iya. Kalau yang ini yang Mulat Sari Rohas Angrosowani kalau itu baru Tridarmo ya. Oh, Tridarmo ya. Ya. Silakan ini untuk terkait dengan laku piwulang sendiri. Ya. Jadi memang soal pendidikan dan kerajaan itu sudah satu hal yang melekat ya, Pak Rudi. Jadi memang itu entitas yang nggak bisa dipisahkan, pertama karena pendidikan juga sebagai upaya untuk menaikkan nilai politik mereka juga. Itu pertama. Legitimasi politik. Kedua juga upaya menjaga power juga, menjaga kekuasaan. Jadi lewat pendidikan mereka merasa punya sumber daya yang nantinya betul ke manusianya gitu. Dan kenapa laku piwulang begitu? Karena pengalaman yang diambil dari lelaku atau yang berjalannya. Lelaku beda lagi loh, Mas. Iya, dari kalau itu mau meninggal itu lelaku biasanya ya. Dari laku itu dari proses yang enggak sebentar gitu. Itu juga pengalaman terutama orang-orang zaman dulu itu yang mungkin simbah kita atau sesepuh kita dulu itu memang belum tertulis. Kemudian dijadikan sebuah tulisan untuk diajarkan, diulang-ulang terus lalu itu jadi pelajaran yang penting juga karena pengalaman-pengalaman orang tua kita kemudian dibukukan, contohlah gitu. Terus itu kemudian jadi pedoman kita juga, tuntunan untuk secara iki loh simbah dulu kalau untuk menghadapi hal A kayak gini, hal B kayak gini. Dan di Mangkunegaran sendiri banyak ya yang bisa dikatakan yang paling populer gitu. Sebenarnya kalau serat-serat sendiri itu banyak banget itu. Bahkan sampai ke contoh nih Pak Rudi. Untuk masak aja itu ada serat olah-olah warni-warni kayak gitu. Itu untuk masak aja gitu. Nanti mungkin teman-teman waktu belajar atau main ke Reksa Pustaka nanti nemu juga buku Cabe Puyang. Itu memang khusus untuk pon-pon jamu. Jadi untuk pas masuk angin atau pilek atau apa itu udah ada rentetan, bahkan sampai ke komposisinya Pak kayak gitu. Sudah detail ya. Betul, dan memang hal-hal seperti ini yang kemudian direproduksi lagi. Kemudian kalau untuk zaman sekarang kan berkompromi dengan budaya sekarang mungkin dibikin saset dan sebagainya itu. Memang itu dari proses belajar laku itu tadi dan piwulang, dan akhirnya pengetahuan itu dihadirkan lagi dengan bentuk yang berbeda. Sebenarnya sama aja sih. Sama aja gitu. Dan di Mangkunegaran banyak hal itu, salah satu contohnya mungkin untuk kesehatan ya gitu. Nanti untuk perkembangan pendidikannya
itu seperti apa juga ada gitu. Jadi memang Mangkunegaran dulu secara pendidikan itu lebih ke internal dulu dan belum institusional, belum ada wadahnya secara ini. Terus kemudian ya kita ketahui bersama bahwa setelah politik etis itu yang sisi edukasi itu memang benar-benar mereformasi banyak hal sih, terutama institusi pendidikan. Di Mangkunegaran sendiri ada beberapa sekolah-sekolah yang penting dan berkontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan di Kota Solo gitu. Gitu. Ya. Jadi memang dewasa ini juga hal-hal tersebut yang sebenarnya itu adalah pengetahuan di masa lalu itu viral kembali, kembali. Seperti tadi empon-empon itu mungkin bagi anak sekarang empon-empon apa itu belum nggak tahu ya. Empon-empon itu semacam sekarang itu ada kencur apa tanaman obat ya. Nah, tanaman obat ya itu tanaman obat keluarga ya. Itu adalah empon-empon dan bahkan sekarang kalau ada yang memang memakai merek dengan nama empon-empon itu gitu ya. Ada minuman jahe wangi. Jahe wangi. Ada temulawak. Boleh disebut gak? Iya, jahe itu ya. Temulawak dan sebagainya. Itu sekarang juga mulai karena bagi saya itu juga ada nilai kekangenan sendiri gitu ya. Betul. Ini kecilan saya ada yang seperti ini ya. Ada titik-titik kembung gitu, nggak usah disebut karena titik-titik itu dulu adalah merek gitu. Sekarang ya merek gitu. Itu karena botolnya juga khusus gitu. Itu ya. Ya. Dan itu bagian yang mungkin saat ini kita bahkan anak-anak merasa itu anak-anak. Maksudnya karena mungkin bisa jadi usianya usia seanak-anak saya begitu. Tapi itu bagian yang mereka sekarang ini seakan-akan ini loh produk baru sekarang. Padahal ini dulunya sudah ada begitu. Nah, kalau terkait dengan laku piulang sendiri, piulang berarti sepertinya ada satu wahana edukasi begitu ya. Jadi piulang sendiri seperti apa ya? Seperti bagaimana kita belajar di satu tempat dan sebagainya ini. Nah, itu sudah dimulai sejak tahun berapa itu? Ya. Jadi memang semenjak mulai institusional gitu ya Pak, mulai ada institusinya gitu. Memang sejak di era Mangkunegara ke-6. Tahun berapa berarti? Itu 1908 sudah mulai sebenarnya. Cuman kemudian dikenal sebagai sekolah siswa itu 1912. Itu ongko siji gitu, atau siswa 1 gitu. Itu Mangkunegaran dan setelahnya itu di 1914 2 tahun berselang. Kalau siswa itu levelnya level apa? Kalau nanti kan SD, ada SMP. Ya ada 1, ada 2 gitu Pak. Iya. Itu mungkin dikenalnya di era simbah saya itu ongko siji, ongko loro kayak gitu. Jadi memang 2 tahun berselangnya ini institusi ini menjadi besar gitu. Sekolah siswa ini menjadi besar. Kemudian ada dia berubah nama menjadi HIS Mangkunegaran gitu, Mangkunegaran School atau HIS itu singkatan dari Hollands Islander School. Jadi sekolah pribumi tapi bahasa pengantarnya Belanda. Itu luar biasa. Dan kalau kita nangkep tempatnya itu sekarang di SD Bromantakan atau dulu ex SMP 5 itu. Itu dulu HIS Mangkunegaran gitu. Dan siapa sih yang boleh sekolah di sana begitu? Utamanya mereka bilang siswa utamanya itu memang dari kerabat Sentono gitu, keluarga keraton, keluarga Mangkunegaran gitu. Itu boleh masuk di sana, betul. Paling mendapatkan privilege ya gitu. Lalu gimana dengan abdi dalamnya gitu, lalu orang-orang rakyat bisa dikatakan biasa gitu. Itu boleh masuk situ jika kuota dalam tanda kutip masih ada. Itu boleh Pak. Dan menariknya lagi di era sekarang kita kan kayak ada, mungkin pernah mendengar juga Pak Rudi, ada subsidi silang gitu untuk pembayaran
beasiswa gitu. Itu dulu sudah dilakukan, Sudah. dilakukan. Dan jam full day school dulu juga sudah dilakukan gitu. Jam dari setengah 8, jam 7 setengah 8 sampai jam 1 setengah 2 sampai ke atas juga. Jangan-jangan Mas Sapri sudah pernah sekolah sana? Mungkin Pak. Saya reinkarnasi. Ya. Itu ya di tadi di yang tadi SMP 5 tadi. Ya, yang tempatnya sekarang gitu. jadi SD Perumantakan. Ya, SD Perumantakan. Di situ Pak. Terus kemudian kalau laki-laki perempuan ada semua. Nah ini yang perempuan itu pertama memang berada di dalam di beberapa arsip dan data sana itu nyebutnya di dalam Cepuri Pak. Jadi masih wilayah dalam Pura Mangkunegaran. Tapi kemudian Mangkunegaran berkenal dekat dan berteman dekat gitu berjejaring juga dengan Van de Venter itu pencetus ini juga politik etis itu akhirnya bikin sekolah khusus perempuan. Tempatnya yang sekarang jadi sekolah khusus olahraga atau dulunya SMP 3. Oh ya, sekarang SMP olahraga. SMP olahraga gitu. Jadi di situ dan kedekatan beliau dengan Van de Venter ini akhirnya juga karena waktu itu juga diuntungkan Mangkunegaran karena sang raja berpikiran progresif dan mengutamakan kehidupan sosial rakyatnya, pendidikan, kebudayaan kayak gitu. Jadi totalitas banget lah itu Pak untuk merawat upaya-upaya sumber daya manusianya gitu untuk lebih bagus untuk memperbaiki value mereka. Iya. Dan kalau kita melihat sekolah-sekolah yang dari Mangkunegaran, saya juga teringat dengan yang Kasunanan juga sih ada ya sepertinya ya, karena di sana juga ada Pak Mardi Putri, Kasatrian dan sebagainya. Nah itu berarti ini juga saya kira tidak tahu lebih duluan mana ya, lebih duluan mana. Siapa tahu saling meniru gitu salah satunya karena semuanya juga ingin meningkatkan kualitas hidup di tempatnya masing-masing. Nah kemudian kalau sekarang ini sekolah skala itu apakah masih eksis? Sekolah itu ya yang tadi Mulo terus kemudian. Untuk keeksistensinya secara kurikulum pendidikan sudah enggak sih Pak. Karena tapi adaptasi semuanya hampir mengadaptasi itu. Jadi ada sekolah perempuan yang pelatihannya itu tidak hanya hard skill aja, tapi soft skill juga gitu. Bahkan dulu itu namanya di sekolah Siswarini itu yang perempuannya Mangkunegaran itu ada berganti nama, itu namanya jadi Paulangan Bocah Wadon ing Mangkunegaran. Jadi udah khusus segmented gitu Pak untuk dan selain mata pelajaran itu tadi kalistung, baca tulis hitung, lalu bahasa dan sebagainya sastra, tapi mereka juga memfokuskan bagaimana memasak, lalu memanage keluarga gitu, itu juga diajarkan. Jadi itu udah komplit banget gitu. Dan sebenarnya kalau menilik sejarahnya juga segala kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan apalagi tentang emansipasi putri di sana sudah ada dulu dengan RA Kartini. Betul. Karena itu tahun berapa 1889 kalau nggak salah saya lupa, atau 1909 saya lupa. Nah itu apakah itu juga terinspirasi dari sana? Ya, jadi memang di awal abad 20 itu setelah Kartini itu gelombang pertama gelombang pendidikan besar Pak, gelombang pendidikan besar, dan di Belanda sana ada isu-isu besar tentang bagaimana kita berbalas budi ke daerah koloni kita gitu. Nah itu makanya ada 3 aspek penting, makanya salah satunya pendidikan itu. Dan kita kan tipikalnya post factum ya, jadi setelah kejadian selang berapa waktu, selang berapa tahun kita baru kena gelombangnya gitu. Nah itu juga terjadi gitu. Makanya tadi Pak Rudi juga nanya apakah ini duluan
Kasunanan atau Mangkunegaran, itu perkembangan pendidikan ini terutama di perempuan juga, itu hidup di masa yang sama, Pak. Jadi setelah abad 20 itu memang gelombang perkembangan kebudayaan, perkembangan pendidikan itu besar sekali gitu. Dan yang diutamakan memang kitanya gitu, bukan dari pihak mungkin pengkoloni atau dari Belandanya. Jadi perkembangan itu besar sekali gitu. Makanya tadi juga muncul sekolah pribumi tapi berbahasa Belanda gitu. Itu juga menarik gitu. Terus perempuan yang notabene dalam kebudayaan Jawa yang sebelum adanya pendidikan institusional itu mereka hanya komplementer lah. Maksudnya nggih ngapunten urusan domestik dapur, ngurus anak dan sebagainya. Tapi mereka diberi kesempatan lebih untuk belajar gitu. Tapi sedikit banyak memang kita tidak boleh menafikan juga peran Kartini itu, maksudnya karena itu juga jadi bahan pembicaraan di Belanda sana ketika ini perkembangan intelektual perempuan ini memang patut diperhitungkan gitu, meskipun itu privilege ya Pak. Coba kalau dia orang biasa juga nggak muncul gitu, begitu sih. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, ini sungguh menarik bahwa fenomena ini sudah terjadi sejak dulu ketika orang mungkin di masa-masa tahun 70-80 ada semacam imbauan agar semuanya bebas buta huruf. Betul. Gitu. Tapi sebenarnya hal itu sudah dilakukan di masa sebelumnya, hanya saja mungkin pasti tidak seperti sekarang tatkala semuanya ada sosial media begitu ya. Nah, bagaimana hari itu bisa akhirnya diketahui diketahui masyarakat umum, atau karena memang yang menurut tulisan sejarah baru sekarang ini ada yang semacam itu sehingga baru terungkap saat ini. Jadi untuk upaya dari kita ngomongnya Mangkunegaran, upaya dari Mangkunegaran untuk pembebasan buta huruf itu juga sudah dilakukan jauh-jauh hari Pak. Mungkin bisa ditampilkan, saya juga ada berapa kronologisnya dan perkembangannya seperti apa. Ini kita buka, ada slide yang bisa dilihat di layar kaca Anda, pemirsa, terkait dengan laku piwulang di Mangkunegaran. Nah, di poin penting beberapa pengembangan pendidikan di Mangkunegaran itu ada 4 Pak. Jadi yang saya tangkap itu tentang pengajaran kebudayaan. Itu sendiri apa? Lebih ke ilmu-ilmu yang non pengalaman. Jadi mereka bilangnya ilmu-ilmu ruang kelas lah gitu. Jadi yang tidak didapatkan ketika kalau orang Jawa dulu kan ilmu titen dan sebagainya, itu ilmu-ilmu eksak, ini yang lebih terstruktur kayak gitu. Jadi ilmu-ilmu di ruang kelas. Lalu kebudayaan ini pasti yang dikembangkan. Lalu pemberantasan buta huruf jadi salah satu concern juga Pak. Lalu yang keempat olahraga gitu. Boleh di next Mas. Next. Next Mas. Jadi buta huruf juga, nah ini pengajaran jadi sekolah siswa dan untuk anak-anak kaum kerabat dan anak hamba dari Mangkunegaran. Anak-anak hamba ini maksudnya abdi ya? Abdi dalam ya? Iya, ini saya letterlek, saya ketik ulang langsung. Lalu diinisiasi di tahun 1912 dan ganti nama itu jadi HIS itu tadi Pak. Dan di masa yang sama perempuan juga mendapatkan perhatian gitu untuk digagas bertempat di halaman Astana atau Capuri. Capuri itu yang mana? Sebelah mana? Jadi di dalamnya langsung Pak, ring 1. Pendopo itu? Iya. Sebelah mananya? Ya itu di wilayah sekitar area situ Pak. Tapi sekarang banyak orang kalau pas ke sana ada yang mengatakan di sisi timurnya, lalu ada yang mengatakan di sisi dekat Pracimonya. Jadi memang belakang. Iya. Jadi memang beberapa. Kalau saya juga tidak mengkonfirm mana yang salah, mana yang betul. Kalau di Pracimo saya kira juga ada benarnya karena dulu di sana ada lapangan tenis, ya gedung itu. Dan tadi ada olahraga, pasti ada. Ya. Next lagi itu saya ada. Next.
untuk pemberantasan buta huruf ini. Nah, tahun 33, jadi Sekolah Gubernur Men Angka 2 itu dijadikan 2. Meskipun dari pihak kolonial Belanda itu ini ya menaruh perhatian, tapi tetap aja ada klasifikasinya. Ada Vervoskul sama sekolah desa. Jadi Vervoskul itu sekolah tingkat atas gitu Pak, mereka bilangnya. Jadi sekolah desa itu untuk sekolah-sekolah bisa dibilang informal lah gitu. Dan perkembangannya luar biasa itu di wilayah Mangkunegaran. Di setelahnya Mas. Next. Nah, di era Jepang juga mengalami penyederhanaan dan penggabungan karena di bulan November 2604 itu 1944 berjumlah 193 sekolah, jadi banyak banget Pak. Di Mangkunegaran saja ini. Belum di tempat lain ini. Sekolahnya sebegitu banyaknya. Gitu. Next. Nah, ini saya mendapatkan beberapa data arsip juga dari Mangkunegaran. Jadi untuk pemberantasan buta huruf itu ada panitia khusus, namanya panitia istimewa, serta ada anggaran khusus juga, Pak, namanya rencana keuangan sendiri. Dan dimulai dari mungkin di era Jepang juga sih waktu itu. Dan rencana keuangan itu keuangan. Keuangan. Itu dan di 1941 itu sampai 548 kursus Pak untuk pemberantasan buta huruf itu. Dan yang lulus bisa 2.907 orang. Dan perkembangannya sedemikian masif. Tidak 100% ya, itu mungkin 1000% karena di 2601 atau 1941 sampai 44 itu yang lolos sampai 22.000 orang gitu. Hambatan-hambatan yang ditemui, beberapa catatan mengatakan karena penerangan atau minyaknya itu tidak ada. Ini saya agak sedikit bertanya ini karena satu bahwa itu sekolah khusus ya, hanya Abdi dan lingkungan sekitar saja. Mengapa bisa mendapatkan banyak kelulusan? Satu itu. Yang kedua, kalau di masa-masa dulu saya masih kecil SD itu pernah dikenalkan, meskipun ada tapi kita sudah tidak menggunakan, sudah menggunakan kertas buram. Bukunya kertas buram, dan pernah dikenalkan dan masih di SD saya itu menyimpan Sabak. Nah ini sudah ada potlot dan sebagainya. Itu karena ada sedikit banyak memang ada pengaruh dari Jepang juga Pak. Jadi memang Jepang menginginkan di waktu itu mereka butuh tenaga fisik pasti, jadi untuk membantu mereka perang dan tapi perlu juga mencerdaskan juga, jadi tidak hanya otot aja tapi otak yang dikembangkan. Dan penghalangnya, hambatan-hambatan teknisnya yang disebutkan di situ tadi, selain keterbatasan itu tadi, alat tulis dan sebagainya, potlot disebutkan, juga minyak Pak. Jadi ada prioritas karena minyak juga digunakan untuk sumber daya perang itu tadi. Tapi di satu sisi mereka juga pengen majukan pendidikan. Kenapa minyak berkontribusi dalam pendidikan? Karena keseharian, tadi saya tulis juga di situ, pekerjaan harian. Mereka biasanya mulai masuk kursus itu memang di malam hari, sore malam hari itu. Dan ada lilin, tintir kayak gitu yang sumber dayanya minyak itu sering buat rebutan gitu. Dan sering sekali ada yang tidak bisa menjangkau itu untuk sebagai tempat belajar gitu. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, luar biasa unik dan lain sebagainya. Kalau tadi saya sempat menyampaikan tentang Sabak itu seperti batu sih, batu tulis, kemudian itu pipih ya, pipih sekitar bentuknya segini ya, hitam gitu. Kemudian yang untuk menulis juga sama-sama batunya, seperti kalau pernah tahu kembang api, ya itu seperti itu, penanya seperti itu. Dan ketika digoreskan ya sudah tergores, nanti ditulis. Hanya saja nanti dikasih air begitu, kita bisa ngapus. Itu selanjutnya. Sekedar kita flashback masa lalu. Baik, jangan kemana-mana karena perbincangan ini sangat menarik. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini.
Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali kita masih di acara Tempo Dulu. Dan pagi hari ini masih kita memperbincangkan tentang laku piwulang di Mangkunegaran. Masih juga dengan Ketua Surakarta, apa Solo ya? Surakarta Walking Tour dengan beliau Mas Muhammad Afianto. Dan Mas Apri mungkin bisa juga disampaikan sebenarnya kalau model-model seperti kita mengulik tentang apa-apa yang ada di dalam di masa lalu begitu, itu sejauh mana kita bisa mengerti detailnya di dalam, apakah ada sesuatu yang di sana sifatnya ini secret, nggak boleh keluar dan sebagainya. Silakan Mas. Ya, itu pasti nggak Pak? Itu pasti ada pembatasan dan ada yang bisa kita baca dan ada pula yang memang itu untuk hak internal gitu. Itu hal yang biasa ketika kita melakukan riset, cari data, baca naskah, dokumen itu, apalagi dokumen Pak, itu memang ada semua dokumen itu politis ya kita bilang gitu, dan pasti di belakangnya atau ada alasan niatan tujuan tertentu itu pasti. Jadi memang kita tidak bisa serta-merta langsung pengen cari A, membahas A, terus kita baca full A, tidak akan bisa. Jadi terkadang kita harus nyari satu ini A, kadang dapat jawabannya di tempat lain gitu. Sering waktu kita membaca apa, hal lain yang tidak, dan tanpa kita sadari kita sudah dapat ini, kalau kita tetap cari tahu terus ya. Ada pembatasan Pak, itu pasti. Jadi memang tujuan pembatasan ini juga diantaranya menurut orang yang menyampaikan pasti agar citra baik itu diperoleh begitu ya. Ya, itu ya supaya sudut pandang yang mereka dapatkan tidak ke kita juga gitu, dan kita punya sudut pandang lainnya itu. Gitu. Jadi mereka memang kadang-kadang memang justru mengabaikan kita, karena justru ketika ini tersampaikan ke publik, itu pasti dampaknya kepada siapa-siapa yang tertentu itu, pihak-pihak tertentu itu tadi. Kita harus mereka harus ada seperti klarifikasi gitu dan sebagainya. Ya, terus kemudian kita masih membahas tentang laku piwulang tadi. Dan sebenarnya kalau tadi tentang kebudayaan sudah pasti karena itu kerajaan dan di sana sudah terbiasa yang namanya belajar tradisi karawitan, tari. Itu tari bahkan sampai sekarang masih itu. Dan kalau tentang olahraga sendiri ini mungkin ada yang bisa disampaikan terkait. Jadi awalnya olahraga itu memang konsumsi internal gitu ya Pak, sangat eksklusif sekali gitu. Terutama dan berhubungan dengan uang juga pasti. Jadi alat-alatnya. Alat-alatnya, pelaksanaannya, lalu bahkan taruhannya itu juga. Tempatnya itu juga sangat eksklusif gitu. Ada dua olahraga yang sangat terkenal waktu itu di Mangkunegaran. Itu ada Parden Race atau pacuan kuda. Pacuan kuda yang dilakukan di balapan dulu. Makanya itu namanya stasiun balapan. Oh, itu gitu. Nah, ini kalau ini sudah di Manahan ya fotonya. Ini sudah di Manahan. Jadi ketika pembangunan stasiun balapan, Parden Race pun ini Pak, dipindahkan juga. Tempat lokusnya itu, tempat kegiatannya. Dan di pertandingan-pertandingan seperti ini sudah jadi pemandangan umum yang datang pasti orang-orang penting pasti. Terus ada lobby-lobby politik juga yang dilakukan. Itu pertama, kedua itu ada yang jatuh juga itu foto. Ada yang jatuh jokinya ya. Terus ada taruhannya, lalu ada jago dan sebagainya, itu yang biasa. Dan ada dua Mangkunegara yang ketujuh itu juga punya kuda andalan gitu. Namanya sangat Jawa banget itu. Apa itu? Basuki namanya. Basuki itu. Warnanya putih. Tapi kalau dari pihak Kasunanan punya kuda andalan namanya Orlando. Iya. Orlando Dongo. Gitu. Jadi eksklusif karena itu tadi tempatnya juga terbatas. Terus penontonnya juga
undangan kayak gitu dan hanya priayi-priayi Ya, gitu ya. yang bisa berdarah biru gitu. Selain itu juga panahan itu juga salah satu yang eksklusif juga. Terus kemudian setelah ada gelombang itu tadi Pak, gelombang politik balas budi itu terbuka semuanya gitu, secara ekonomi bahkan sampai ke olahraga. Makanya banyak sekali perkumpulan begitu yang ada di Mangkunegaran yang concern di olahraga. Gitu. Ada beberapa yang saya sampaikan itu ada SVMN atau Sportvereniging Mangkunegaran, dari Perkumpulan Olahraga Mangkunegaran. Lalu klub tenis pun juga ada, tenis klub Der Officiën Mangkunegaran. Ya, sekarang jadi Prasimo. Iya, dulu juga ada lapangan tenis ya Pak. Lapangan tenis, Ya, ada 2 ban kalau nggak salah. Iya, 27 Mangkunegaran 7 Mangkunegaran 8. Lalu Indonesia Sport Federasi, lalu ada Peroma juga, Perkumpulan Olahraga Mangkunegaran. Lalu juga ada Perikis. Nah ini Kofbol ini menarik Pak, yang sekarang Kofbol itu apa? nggak eksis sama sekali di Mangkunegaran, bahkan di Indonesia nih. Apa itu? Ini Pak, kayak bola tangkap tapi pakai tongkat, ada jaringnya. Oh iya, pernah lihat sih. Iya, yang kayak mungkin alatnya kayak alat nangkap kupu-kupu itu loh Pak, cuman itu keranjangnya agak kuat, gede ya? Iya, dan ada bolanya. Bahkan ada perkumpulannya di Mangkunegaran, Persatuan Kofbol Indonesia Surakarta. Jadi udah ada chapter kotanya. Lalu ada Taikukai itu waktu Jepang, dan waktu Jepang olahraga gencar banget. Oh iya. Karena untuk latih fisik itu Ya, tadi juga ya. untuk perang. Dan yang terakhir ada IPAS, Ikatan Pemuda Asia Sepak Raga Surakarta. Sepak raga. Nah ini Apa ini perlu sepak digaris bawahi sepak raga, bukan berarti badan yang ditendang-tendang gitu, tapi nyepak dan menggerakkan badan gitu. Jadi olahraga sepak bola di Mangkunegaran di awal abad 20 terutama itu terkenalnya memang bukan sepak bola gitu, sepak raga. Sepak raga. Dan salah satu kompetisinya itu pernah dibuka sama, nah ini unik juga, ini bisa multi tafsir juga gitu. Pernah dibuka sama salah satu putrinya. Oh ya. Ya ini namanya Gusti Nurul. Oh ya, itu penari itu. Iya, penari iya, terus Apa saja. iya sangat terkenal Multi juga, talent ya. multi talent. Dibuka oleh seorang perempuan gitu, yang notabene putri raja. Ya. Ini kan hal yang unik kalau kita bisa interpretasi di zaman sekarang. Olahraga sepak raga ini yang dominan atau mayoritas laki-laki, Ya. di era itu dibuka oleh perempuan. Ya. Gitu. Sebenarnya apa maknanya, apa yang mau disampaikan Mangkunegaran gitu, pasti ada sih intinya. Ini kalau saya mungkin bisa deskripsikan, Betul. beliau menghadap ke selatan. Betul Pak, Ya menghadap kan? selatan, itu di karena tengah. itu biasanya untuk pentas kalau ada musik ya, sebagainya. itu pamedannya. Iya, pamedannya gitu. Dan ini waktu itu pertandingan mana dengan mana? Saya belum mendapatkan informasi deskripsi lengkapnya. Di beberapa foto yang dikoleksi itu dituliskan Gusti Nurul membuka pertandingan sepak raga gitu. Oh ya, waktu itu tiketnya sudah habis, sepertinya Mbak Mesanu nggak dapet nih, jadi nggak bisa datang. Iya Pak, jadi saya dari luar ngerungok ketok nih. Iya. Itu sepak raga ya. Itu betul. Terus kemudian kalau kembali lagi ke pendidikan tadi, ada orang yang abdi begitu, saya kira itu karena sekolah ini membutuhkan biaya. Pasti, gitu. pasti. Nah, bagaimana orang bersekolah di sana itu untuk persyaratan administrasi dan lain sebagainya? Nah, keterbukaan Mangkunegaran ini memang patut diapresiasi juga Pak. Selain untuk priayi yang pasti bisa lah untuk menjangkau biaya itu. Lalu gimana dengan pribumi orang-orang yang tidak punya akses ke situ gitu. Nah, Mangkunegaran meluncurkan program beasiswa. Ini kayak promosi beasiswa sekarang ya. Jadi dulu namanya Studi Fonds gitu, dan di Studi Fonds itu Mangkunegaran terbuka untuk memberikan bantuan untuk supaya mereka bisa mengenyam juga, mereka juga bisa merasakan, lalu bisa mendapatkan pendidikan gitu. Untuk kesetaraan dan sebagainya itu persoalan lain ya Pak. Tapi yang penting ini akses dulu gitu. Dan diatur dalam peraturan kerajaan itu, Risblat tahun 1917 itu nomor 20 disebutkan, saya izin baca gitu.
kang kena kapirangan pitulungan duit kanggo ragat sinau iku ho atau pertama gitu. Putra Sentana ing Mangkunegaran kan manggon ing bawah Mangkunegaran yang tinggal di Mangkunegaran gitu. Lalu no atau kedua Putra Sentana ing Mangkunegaran kan kaparingan blonjo saka paperintah Mangkunegaran kang ora manggon ing bawah Mangkunegaran. Jadi yang tinggal tidak di wilayah Mangkunegaran. Nanging isih ana sajroning karesidenan, masih di dalam Karesidenan Surakarta. So atau tiga priyayi lan opsir ing Mangkunegaran kang isih tetep utawa kang wis kaparingan lereh kalayan niku pensiun gitu. Jadi tiga indikator ini punya hak untuk mendapatkan bantuan untuk pendidikan itu. 1917 loh Pak. Ini hampir udah lebih 108 tahun yang lalu gitu. Dan barang siapa yang sudah mendapatkan bantuan pendidikan itu tadi, mereka wajib gitu mengembalikan. Wajib mengembalikan. Utang ini berarti? Ya, bantuan di awal, ya bisa dikatakan utang. Sawiji-wijine bocah, sawuse mari nampani pitulungan setelah mendapatkan pertolongan ragat saka perintah, bakal kapirangan layang perhatelan pitulungan ragat mau tanpa kapetung anakane. Jadi memang tidak dikenakan bunga, anakan itu tidak dikenakan, tapi tetap biaya yang dipinjam berapa dikembalikan segitu gitu. Sarta kudu tumuli ngaturake bali duit pitungan saka perintah wau. Jadi setelah itu ada aturannya lebih rigid lagi Pak Rudi. Jadi mereka harus mengembalikan 20% dari gaji bulanannya. Itu untuk priayi dengan gaji yang tinggi. Ada batasnya itu, ada indikatornya juga. Yang paling rendah minimal 5% dari gajinya. Jadi ada upaya tanggung jawab mereka. Jadi ini juga Mangkunegaran juga mendidik mereka untuk mempertanggungjawabkan apa yang sebenarnya mereka ambil keputusan. Kalau nggak mau sekolah, ya hidupmu gitu-gitu aja gitu. Kalau pengen memperbaiki taraf hidup, ya harus zona nyamanmu hilangkan gitu. Terus sekolah tak bayari gitu, tapi kudu balik kayak gitu. Dan nanti sudah ke sistem, udah bagusnya itu ke sistem bahwa nanti 20% masuk ke studi funds lagi supaya bisa diputarkan, dipinjamkan lagi gitu. Dan ini kalau masyarakat biasa yang bukan sentono atau keluarga, itu mereka akan bekerja di apa ketika sudah lulus misalnya? Nah, ini yang pertanyaan sering juga muncul karena biasanya di tempat-tempat administrasi, birokrasi, Belanda sendiri yang membawa tenaga kerjanya dari Belanda. Tapi akhirnya mereka kewalahan, Mbak. Kewalahan karena harus mendatangkan, itu biayanya luar biasa. Dan kalau kita boleh membandingkan, itu bisa 1 sampai 3-4 kali lipat gitu. Jika kita memperkerjakan orang pribumi gitu. Makanya pendidikan itu penting untuk mereka juga. Tidak hanya untuk kita, untuk mereka juga untuk perputaran bisnis gitu. Bisnis politik. Jadi kalau kita pakai kita pakai tenaga kerja dari pribumi, kita bisa pakai bayar buat 4 orang loh untuk 1 orang Belanda ini. Makanya ada upaya itu juga. Ayo sekolah-sekolah mereka juga mempromosikan untuk sekolah-sekolah terus ternyata untuk ada upaya ke situ juga sih. Keuntungan untuk cukup pintar ya. Jadi memang untuk studi fund sendiri sudah ada waktu itu, dan itu memang sepertinya sudah juga dibuat rincian detailnya seperti apa sehingga memang ini seperti balas budi. Balas budi Pak. Dan pemirsa, mungkin kita bisa juga mulai tarik benang merahnya bahwa hal tersebut seperti itu sudah kita ada di masa-masa lalu, dan sekarang pasti lebih canggih pengaplikasiannya, lebih luas begitu. Dan untuk saat ini sebenarnya seperti apa eksistensi dari Mangkunegaran sendiri untuk kesinambungannya dengan kondisi sekarang? Karena yang saya lihat, meskipun saya belum secara detail karena di webnya Mangkunegaran itu sendiri memang
memang banyak sekali kegiatan, tapi utamanya hal-hal kebudayaan, seni dan sebagainya. Tapi di sisi lain yang terlihat secara fisik di luar itu adalah Pak Medan yang sekarang silih berganti untuk kegiatan-kegiatan off air-nya. Nah, ini mungkin bisa disampaikan, Mas. Ya, jadi memang beberapa sifatnya temporer ya Pak itu. Jadi memang betul, tidak permanen. Untuk yang di dalam ada kepentingan lain, ya ini untuk atraksi wisata juga gitu. Seumpama kita belajar pekesan atau tari di Mangkunegaran yang di Pendopo itu memang sifatnya temporer dan ada retribusi yang harus dibayarkan. Ketika kita belajar di Pendopo itu ada kesempatan tertentu. Lalu kalau kita pengen belajar kontinu, itu ada di sisi timurnya Mangkunegaran di Prangwedanan itu ada semacam apa ya, boleh kita katakan Akademi Seni Mangkunegaran juga. ASGA itu ASGA itu juga, dan mereka terbuka untuk sekarang ini, dan banyak anak-anak kecil, anak-anak sekolah yang belajar di situ. Bahkan mungkin sebelum pandemi itu banyak wisatawan mancanegara yang akhirnya waktu Jumenengan pun mereka pentas, mereka yang nari, kita yang nonton. Itu. Jadi kebudayaan kita yang dimainkan, kita yang nonton gitu. Betul. Gitu. Kalau untuk Pak Medan kemudian difungsikan dalam beragam kesempatan itu, kalau saya boleh mengutip dari apa ya, Gusti Bre atau Mangkunegaran 10 dulu bilang kalau itu upaya mendekatkan ke masyarakat sih gitu. Tapi ya mau nggak mau kita sebenarnya harus bisa membatasi gitu, mana yang sebenarnya relate atau tidak gitu. Karena boleh dikatakan secara culture itu bangunan suci ya di belakang, maksudnya di tempat intinya suci dan punya sejarah panjang terkait Islam, terkait kebudayaan Jawa itu. Jadi memang harus itu dipikirkan ulang lagi untuk cari relevansinya gitu. Baik, terima kasih Mas Muhammad Aprianto atas kehadirannya berbagi tentang laku piwulang di Mangkunegaran. Ini cukup menarik. Dan saya yakin di masa-masa mendatang pun dan sampai saat ini akan masih konsisten untuk terkait dengan sejarah. Dan saya yakin juga tidak melulu sejarah yang ada di Solo. Gitu. Pasti. Dan mudah-mudahan Surakarta Walking Tour ini akan juga berkembang terus. Amin, selain ada riset-riset yang detil, kemudian itu membahana pada masyarakat milenial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Tempo Dulu untuk pagi hari ini. Dan kita akan belajar di hari ini bagaimana di masa lalu hal-hal terkait dengan beasiswa, bagaimana emansipasi wanita, dan bagaimana kita peduli dengan lingkungan sekitar dengan banyak memberikan satu bantuan memajukan SDM dan sebagainya di acara hari ini. Laku piwulang di Mangkunegaran. Saya Rudi Herfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.